Pengertian hidrokarbon. Hidrokarbon adalah senyawa dalam arti kimia organik yang tersusun atas atom hidrogen dan juga atom karbon yang saling berkaitan. Molekul hidrokarbon secara alami dan ditemukan dalam minyak mentah, gas alam, batu bara, dan sumber energi penting lainnya. Hidrokarbon dapat terbakar dengan adanya oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida dan air dengan melepaskan panas tertentu. Oleh karena itu, hidrokarbon sering digunakan sebagai bahan bakar. Salah satu contohnya yaitu metana, yang merupakan komponen utama penyusun gas alam dan menjadi hidrokarbon yang paling sederhana. Secara interaksi atom hidrogen dan atom karbon telah diatur pada pengertian ikatan kimia yang menghubungkan kedua atom tersebut dan menentukan produk yang Jenis hidrokarbon. Pada dasarnya, senyawa hidrokarbon diklasifikasikan dalam dua jenis besar, yaitu senyawa hidrokarbon alifatik dan hidrokarbon aromatik. Berdasarkan jenis dan cara atom karbon berkaitan, hidrokarbon alifatik dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Penjelasan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, alkana. Alkana merupakan senyawa hidrokarbon jenuh yang termasuk dalam golongan senyawa alifatik. Dikatakan hidrokarbon jenuh karena pada alkana tidak terdapat ikatan rangkap antar atom karbon sehingga jumlah atom hidrogen banyak atau dikatakan jenuh. Selanjutnya, senyawa alkana yang paling sederhana yaitu metana atau CH4. Senyawa ini merupakan sebuah atom karbon yang mengikat 4 buah hidrogen secara ikatan kovalen. Pada hidrokarbon, alkana ini ikatan yang digunakan semuanya, yaitu merupakan ikatan dengan hidrogenisasi molekul sp3, sehingga setiap atom karbon pasti mengikat 4 atom lain di sekitarnya. Rumus struktur dari senyawa alkana sendiri yaitu CnH2n tambah 1 sebagai berikut. Senyawa alkana banyak digunakan sebagai bahan bakar serta bahan baku industri seperti petrokimia. Penanaman dari senyawa alkana ini memiliki akhiran ana yang menunjukkan bahwa dia adalah alkana. Berikut ini merupakan tabel beberapa contoh penambahan secara IUPAC dari senyawa alkana dengan rumus strukturnya adalah sebagai berikut. Alkena. Senyawa hidrokarbon alkena merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 2. Disebut hidrokarbon tak jenuh karena adanya ikatan rangkap 2 berarti bahwa alkena mengandung lebih sedikit hidrogen dibandingkan alkena. Ikatan rangkap 2 tersebut dapat terjadi antara atom karbon dengan atom karbon yang lain. Dalam alkena ini menggunakan ikatan dengan arti hibridisasi orbital. Siapa-siapa yang berarti atom karbon dapat mengikat atom lain secara ikatan rangkap. Akibatnya, atom karbon hanya dapat mengikat 3 jenis atom lain yang berada di sekitarnya. Rumus struktur dari senyawa alken mengikuti rumus yaitu CnH2n. Alkena adalah senyawa alkena biasanya digunakan sebagai bahan polimer seperti bahan mentah dalam pembuatan plastik dan peralatan lainnya. Penamaan senyawa alkena memiliki aturan yang sama seperti alkana. Hanya saja pada akhiran namanya diubah menjadi ena yang
menunjukkan bahwa senyawa tersebut hidrokarbon alkena. Berikut ini contoh tabel nama dari senyawa alkena yang mengikuti aturan. Alkuna. Selain alkena, alkuna juga merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh. Hal itu karena dalam senyawa alkuna tidak memiliki ikatan dengan rangkap 3, yang berarti mengandung lebih sedikit atom hidrogen dalam jumlah atom karbon yang sama dengan alkena maupun alkana. Ikatan yang terjadi dalam alkuna ini akibat macam hibridisasi orbital secara sp sehingga mampu membentuk ikatan rangkap 3 antar atom karbon. Ketika sebuah atom karbon membentuk ikatan rangkap 3, maka dia hanya memiliki satu orbital kosong untuk berikatan dengan atom lain di sekitarnya. Senyawa alkuna banyak dimanfaatkan sebagai gas karbit yang bermanfaat dalam banyak hal. Untuk penamaan senyawa ini juga sama seperti alkana dan alkena, hanya saja untuk akhiran nama diganti dengan una untuk menunjukkan bahwa senyawa ini memiliki ikatan rangkap 3. Berikut ini contoh penamaan senyawa alkuna yang berdasarkan aturan IUPAC. Yang pertama, nama etuna. Rumus molekul C2H2. Rumus struktur CH. Yang kedua, propuna. Rumus molekul C3H4. Rumus struktur CH negatif CH3. Yang ketiga, 1 butana. Rumus molekul C4H6. Rumus struktur CH CH2CH3. Kemudian hidrokarbon aromatik. Selain segitiga senyawa di atas yang merupakan hidrokarbon alifatik atau rantai lurus, terdapat pula senyawa hidrokarbon aromatik. Senyawa aromatik merupakan senyawa hidrokarbon yang memiliki bentuk melingkar atau siklis. Benzena C6H6 merupakan contoh paling sederhana dari senyawa aromatik yang dapat digambarkan sebagai berikut. Seperti ini ya gambarnya. Contoh kegunaan hidrokarbon. Adapun untuk beragam contoh kegunaan hidrokarbon di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bensin kendaraan. Bensin yang kita gunakan untuk kendaraan selama ini merupakan suatu senyawa hidrokarbon rantai panjang. Struktur dari bensin juga bervariasi, yaitu bermula dari C7 hingga C11 sesuai dengan angka otaknya. Bensin diperoleh melalui perkembangan minyak bumi yang dihasilkan oleh alam. Contoh kedua, plastik. Pada umumnya, plastik merupakan struktur utama, yaitu polipropilena atau polietilena yang merupakan polimer atau rantai panjang dari propilena dan etilena. Kedua senyawa tersebut merupakan senyawa hidrokarbon rantai panjang yang berpolimerisasi.
Pada video ini saya akan mempraktekkan perubahan senyawa pada hidrokarbon. Di sini saya menggunakan alat dan bahan yang cukup sederhana. Ada sendok, piring, lilin, korek api, gula, garam, dan tepung terigu. Nah, langsung saja masuk ke percobaan pertama, yaitu menggunakan gula. Nah, di sini kita menggunakan gula. Langsung saja kita bakar. Nah, ini hasil dari pembakaran tadi. Warna gula yang pertama tadi berwarna putih, setelah dibakar berubah menjadi coklat kehitam-hitaman. Nah, ini menunjukkan bahwa gula juga mengandung senyawa hidrokarbon. Karena pada perubahan warna ini menunjukkan bahwa gula memiliki senyawa atom karbon, selain itu gula juga memiliki atom hidrogen dan berubah menjadi H2O. Pada atom karbon, dia berubah menjadi gas karbon dioksida atau CO2. Nah, sekarang masuk ke percobaan kedua, yaitu menggunakan garam. Langsung saja kita membakar garam ini. Nah, ini hasil dari garam yang tadi dibakar. Yang tadinya halus, setelah dibakar jadi padat dan berbentuk kristal. Nah, ini menunjukkan bahwa garam memiliki senyawa atom karbon juga, seperti pada gula tadinya. Langsung saja ke percobaan ketiga, yaitu dengan menggunakan tepung terigu. Di sini kita langsung membakar tepung terigunya. Nah, di sini jadi pengendapan air di mangkok yang saya gunakan. Nah, pada tepung terigu ini saya melihat pada saat tepung terigu didiamkan di atas api selama beberapa menit, dia berubah warna menjadi kuning, agak kecoklat-coklatan. Serta teksturnya juga berubah, yang tadinya tidak padat menjadi padat. Selain itu, saat tepung terigu diberi penutupnya itu juga ada embun-embunnya. Nah, itu menunjukkan pas perubahan warna berarti tepung terigu memiliki atom karbon. Sedangkan yang berembun tadi itu menunjukkan bahwa itu ada unsur oksigennya. Nah, cukup sekian dari praktik ini. Terima kasih.